Sabdo Palon is reborn urban legend. Berabad-abad lamanya aku mengamati. Dari bisikan pohon beringin kuno hingga dengungan kota modern, Jawa bernapas. Namaku Sabdo Palon, dan aku adalah penjaga abadi tanah ini. Roh yang terjalin dalam setiap seratnya. Aku telah menyaksikan kerajaan bangkit dan runtuh, kepercayaan bergeser seperti pasir gurun. Namun, sedikit sekali momen yang sepenting kedatangan iman baru. Saat itulah aku bertemu dengannya, Sunan Kalijaga, seorang manusia yang berusaha menjembatani dunia, menemukan harmoni dalam apa yang tampak seperti jurang yang tak mungkin dijembatani. Apa yang benar-benar mendefinisikan iman? Apakah doktrin yang kaku? Ataukah pengejaran kebaikan universal bagi manusia dan kosmos? Inilah pertanyaan yang bergema melalui dialog kami, sebuah dialog yang terus membentuk tanah ini hingga hari ini. Aku mengamati kedatangan iman baru ini. Ia tiba bukan dengan dentang pedang, melainkan dengan gemerisik sutera dan gumam doa yang lembut. Keindahannya tak terbantahkan, kesederhanaannya memikat. Namun aku mempertanyakan potensinya untuk menaungi warisan spiritual Jawa yang kaya, permadani rumit tradisi kami. Akankah warna-warna cerah masa lalu kami memudar menjadi kebenaran tunggal yang tak tergoyahkan? Aku khawatir akan jiwa Jawa, akan hilangnya apa yang membuat kami unik. Kemudian aku melihatnya, seorang pria yang tak seperti yang lain. Ia bergerak dengan otoritas yang tenang, matanya memantulkan kebijaksanaan zaman. Dialah Sunan Kalijaga, jembatan antar dunia, sosok yang memahami bahwa iman tak bisa sekadar dipaksakan, melainkan harus ditenun ke dalam fabrik kehidupan suatu bangsa. Aku menyaksikan bagaimana ia merangkul seni kami, budaya kami, membuat iman baru itu dapat diakses, dapat dipahami. Aku akui aku terkesan dengan metodenya, meski skeptisisme tetap menghantuiku. Apa implikasi jangka panjang dari integrasi ini? Akankah benar-benar menuju harmoni, ataukah sekadar bentuk dominasi baru? Sunan Kalijaga, aku telah mengamatimu. Engkau datang dengan iman yang mengklaim sebagai kebenaran final. Namun, bukankah setiap iman mengklaim hal yang sama? Sabdo Palon, penjaga tanah Jawa, aku menghormati kehadiranmu. Namun izinkan aku bertanya, bukankah kebenaran itu seperti matahari? Ia bersinar untuk semua, namun setiap mata melihatnya dengan cara yang berbeda. Metafora yang indah. Namun, matahari tidak meminta pohon beringin untuk menjadi pohon kurma, bukan?
Aku melihat tradisi-tradisi kuno mulai memudar. Ritual-ritual yang telah menjaga keseimbangan alam selama ribuan tahun diabaikan. Demi apa? Demi keseragaman. Sabdo Palon, aku tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk melengkapi. Lihatlah bagaimana aku menggunakan wayang untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Bukankah ini menunjukkan bahwa keindahan tradisi Jawa dapat bersatu dengan ajaran baru? Namun, apa yang terjadi ketika pengikutmu melupakan esensi dan hanya mengikuti bentuk? Aku telah melihat masa depan Kalijaga. Aku melihat hutan-hutan ditebang atas nama kemajuan, sungai-sungai tercemar, dan manusia yang berperang atas nama Tuhan yang sama. Bukankah ini yang mengerikan? Sabdo Palon, engkau melihat kemungkinan terburuk. Namun, bukankah dalam setiap benih ada potensi untuk menjadi pohon yang memberikan naungan atau menjadi gulma yang merusak? Ajaran yang aku ajarkan adalah agama yang menekankan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Kata-kata yang indah. Namun bagaimana engkau memastikan bahwa pengikutmu di masa depan akan memahami makna sejati dari kata-kata itu? Bagaimana engkau mencegah mereka menjadi fanatik yang menganggap hanya jalan mereka yang benar? Dengan mengajarkan bahwa agama sejati bukanlah tentang klaim kebenaran, melainkan tentang kebaikan. Bukankah ini yang juga diajarkan oleh tradisi Jawamu? Bahwa tujuan hidup adalah mencapai keseimbangan, keharmonisan, dan kesejahteraan bersama. Kebaikan. Ya, ini adalah bahasa yang aku pahami. Namun bagaimana engkau mendefinisikan kebaikan? Apakah kebaikan menurut agamamu sama dengan kebaikan menurut tradisi Jawa? Mari kita jelajahi bersama, Sabdo Palon. Mari kita lihat apakah kebaikan memiliki wajah yang universal, terlepas dari nama yang kita berikan padanya. Dalam perjalanan dialog kami, aku mulai melihat sesuatu yang tak terduga, seperti sungai yang berbeda-beda alirannya, namun semua mengalir menuju samudra yang sama, kebenaran universal. Islam yang sejati, Sabdo Palon, bukanlah tentang menghapus keindahan yang setelah ada, melainkan tentang menambahkan dimensi baru pada keindahan itu. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Air tidak membedakan tanah yang dialirinya. Ia memberikan kehidupan pada semua. Kalijaga, engkau pandai sekali dengan metafora. Namun, izinkan aku memberikan wejangan dari tradisi kuno kami. Dalam filosofi Jawa, ada konsep sedulur papat 5 pancer, 4 saudara 5 pusat. Ini mengajarkan bahwa manusia tidak sendirian di dunia ini. Ia memiliki 4 saudara, Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih, dan Puser. Dan diri kita adalah pancernya, pusatnya. Subhanallah, betapa indahnya ajaran ini. Bukankah ini sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam?
bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam kesatuan ilahi. Tepat sekali. Dan inilah yang membuatku mulai memahami. Agama sejati bukanlah tentang nama atau ritual, melainkan tentang kesadaran akan keterkaitan ini, tentang tanggung jawab kita terhadap seluruh ciptaan. Dan dalam Islam, kami menyebutnya ihsan. Berbuat baik dengan kesadaran penuh bahwa Allah melihat segala perbuatan kita. Bukan karena takut hukuman, melainkan karena cinta dan kesadaran akan keindahan ciptaannya. Dengarkan ini Kalijaga. Dalam tradisi Jawa, kami mengenal manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Namun persatuan ini bukan berarti hilangnya individualitas. Seperti tetes air yang kembali ke laut, ia tetap air, namun kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Allahu Akbar, ini persis seperti konsep fana dalam tasawuf. Ketika ego individu larut dalam cinta ilahi, namun esensi sejati justru semakin bersinar. Lihat Kalijaga, kita berbicara dalam bahasa yang berbeda, namun menyanyikan lagu yang sama. Bukankah ini bukti bahwa kebenaran itu memang universal? Dalam momen itu, aku menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Agama bukanlah tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang paling baik. Bukan tentang ritual yang paling sempurna, melainkan tentang hati yang paling bersih. Bukan tentang doktrin yang paling rigid, melainkan tentang kasih sayang yang paling luas. Dan kebaikan itu, Sabto Palon, memiliki wajah yang sama dimanapun ia muncul. Ia berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh semua makhluk, bahasa kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama dan alam. Urip iku urup, hidup itu menyala. Seperti lilin yang menerangi kegelapan, hidup yang sejati adalah hidup yang memberikan manfaat bagi yang lain. Bukan seberapa terang cahayamu, melainkan seberapa banyak kegelapan yang bisa kau usir. Ojo dumeh, jangan sombong. Ketika engkau merasa paling benar, saat itulah engkau paling jauh dari kebenaran. Kerendahan hati adalah mahkota para bijaksana. Tepos liro, merasakan diri sendiri dalam diri orang lain. Sebelum engkau menghakimi, rasakan dulu bagaimana jika engkau berada di posisinya. Empati adalah jembatan menuju pemahaman sejati. Sabto Palon, ajaran-ajaranmu ini adalah permata yang tak ternilai. Dan aku melihat bagaimana Islam dapat menjadi wadah yang memperkuat permata-permata ini, bukan menghancurkannya. Tahu tidak Kalijaga, aku sempat khawatir engkau akan memaksa semua orang Jawa untuk berpakaian seperti orang Arab dan makan kurma setiap hari. Astagfirullah, Sabto Palon. Kalau begitu, aku juga harus khawatir engkau akan memaksa semua muslim untuk menyembah pohon beringin dan makan gudeg setiap hari. Gudeg memang enak, tapi tidak perlu disembah. Lihat, inilah yang aku maksud. Ketika kita bisa tertawa bersama, saat itulah kita menyadari bahwa perbedaan kita tidak sebesar yang kita kira.
Benar sekali. Tawa adalah bahasa universal yang melampaui semua perbedaan. Dan dalam tawa, kita menemukan kemanusiaan kita yang sejati. Perjalanan manusia tak pernah usai. Perjuangan untuk memahami kebaikan universal, untuk menemukan harmoni di tengah perbedaan adalah abadi. Aku telah melihat bagaimana benih-benih dialog kami tumbuh, berakar dalam jiwa-jiwa yang mencari kebenaran sejati. Namun, jangan lupakan Kalijaga, bahwa kegelapan selalu mengintai. Fanatisme, keserakahan, dan ketidakpedulian bisa kembali merusak harmoni yang telah dibangun dengan susah payah. Benar Sabdo Palon, jalan ini memang tidak mudah. Namun, bukankah setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh? Islam mengajarkan kita untuk terus belajar, untuk beradaptasi dengan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip kasih sayang dan keadilan. Kita harus terus menyiram benih-benih kebaikan, agar ia tak layu oleh panasnya ego dan dinginnya kebencian. Dulu, aku berpikir hanya dengan kembali ke masa lalu, kejayaan bisa diraih. Tapi engkau Kalijaga menunjukkan padaku bahwa kejayaan sejati adalah kemampuan untuk beradaptasi, untuk menemukan keindahan dalam perubahan, dan untuk terus berjuang demi kebaikan, tak peduli seberapa sulitnya jalan itu. Dan engkau Sabdo Palon mengingatkanku bahwa iman tanpa akar budaya adalah pohon tanpa buah. Bahwa spiritualitas sejati harus membumi, merangkul kearifan lokal dan menghormati setiap jejak langkah leluhur. Maka inilah warisan kami. Bukan dogma yang kaku, bukan ritual yang mati, melainkan semangat untuk terus mencari, untuk terus berdialog, dan untuk terus berbuat baik. Karena pada akhirnya agama sejati adalah tentang kebaikan. Kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk alam semesta. Wahai anak cucuku, dengarkanlah. Kebenaran sejati bukanlah milik satu agama, satu keyakinan. Ia adalah sungai yang mengalir melalui setiap hati yang tulus. Agama sejati adalah kebaikan. Ia adalah kasih sayang yang kau berikan pada sesama. Kepedulianmu pada alam dan kerendahan hatimu di hadapan Sang Pencipta. Jangan biarkan perbedaan memecah belahmu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Carilah harmoni dalam setiap langkah. Praktikkan kasih sayang dalam setiap napas dan lindungi bumi ini, rumah kita bersama. Karena gema kebijaksanaan kuno akan selalu ada, menuntunmu menuju cahaya. Dengarkanlah, ia ada di dalam dirimu.